Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin film Indonesia baru minggu ini. Iya. Sekarang film horor. Kenapa aku lagi? Ya Rangga lagi semedi. Tapi alhamdulillah sekarang horornya horor komedi. Iya. Bukan horor yang beneran jadi komedi. Jadi emang dari awal udah disiapkan untuk horor komedi ya. Iya. Judulnya adalah Rumah Dinas Bapak. Betul banget. Ini adalah horor terbaru dari Dodit ya. Ya. Bikin film yang berdasarkan kejadian yang dia pernah alami katanya. Iya, kisah waktu masih nyata kecil. ya katanya. Iya. Ada threadnya. Nah itu aku nggak tahu tuh. Viral katanya. Iya, aku Nah, juga nggak tahu. Aku nggak pernah ngalamin tuh baca threadnya dia. Iya, kamu follow nggak? Oh iya benar. Tapi kan biasanya kalau viral itu ada aja. di Oh iya timeline. sih. Berarti Benar. belum seviral KKN di Desa Penari. Ya kan? Tapi KKN yang viral aja aku nggak baca. Iya, tapi ada kan lewat. Ada. Iya. Karena banyak yang bahas sampai bingung mana yang bener sih. Ini source utamanya yang mana aku bingung waktu KKN. Jadi kayak males lah. Dan ini juga katanya ada di podcast. Podcast iya. di UC Wadasi. Pantes. Gitu. Ceritanya itu jadi dulu Dodit pas masih kecil tuh ikut bapaknya ya tugas gitu pindah ke Blitar. hutan baru Blitar ya. Bapaknya kan polisi hutan gitu ya. Iya. Dan keluarganya itu pindah semuanya. Kakaknya si Yasamin Jasem itu sama Liz. suaminya ya, Dewo juga ikut. Dan mereka itu tinggal di rumah dinas. Rumah Iya. dinasnya angker katanya. Iya. Rumah dinasnya itu bekas Belanda gitulah ceritanya dan banyak orang yang mati ya di situ pribumi. Iya, karena ada penjara kan. Iya, dan juga ini apa? Pencuri kayu juga. Iya. katanya. Jadi ya udah sesimpel film ini nyeritain ketika mereka di sana diganggu aja sama setan gitu ya. Iya. Kalau kata aku sih secara cerita sih ya menarik sih karena ya ini cerita dia dan diceritakannya juga jelas gitu di sini. Bener nggak sih? Iya bener. Bukan kayak ya horor komedi yang nggak ada ceritanya gitu. Iya, kenapa mereka pergi ke kampungnya jelas alasannya gitu. Terus hantunya hantu apa jelas, Iya. hantunya asal-usulnya gimana jelas. Bener. Pokoknya ya jelas lah semuanya ya. Betul. Bahkan rules hantunya pun cukup jelas di Iya, sini iya, gitu. iya. Meskipun emang dikasih tahu gitu di awal kenapa dengan eksposisi yang panjang itu ya pas diceritain sama si Mas Ahmad, tapi kita jadi tahu ya emang kayak gitu hantunya tuh keluarnya tiap malam Jumat Kliwon. Iya. Terus yang main bagus-bagus sih. Betul. Itu sih. Iya, itu adalah kunci juga sih Iya, sebenarnya. Itu juga mungkin yang bikin filmnya jadi lebih enjoy untuk ditonton kali ya sampai akhir ya. Nah, enak lah gitu Enak kan. Ngelihat gitu. actingnya tuh enak gitu Iya, kalau yang main benar. bagus gitu. Benar. Putri Ayu Yasamin ya Iya, udah sering Yasamin horor. ya. Ellen Gibran juga oke Iya. banget gitu kan. Bahkan yang selalu mencuri perhatian tuh buat aku si Fajar Nugra. Iya. Aku tuh kayak baru nonton film dia 3 tapi bagus-bagus semua ya. Iya, Maksudnya dia tuh actingnya bagus-bagus semua yang aku tonton gitu. Benar, Jadi dia supporting tapi iya, oke ya. tapi iya selalu total gitu. Apa lagi? Sama yang jadi Dodit kecil itu juga ini sih. Betul. Lumayan lah ya. Iya, mirip lah kelakuannya, agak-agak mirip sama Dodit ya. Iya. Terus gambarnya juga enak dilihat sih sebenarnya. Iya, benar. Vibes ada yang zaman dulu ya, vibes zaman dulu. Terus ada Iya, perubahan warna kayak gitu-gitunya sih enak sih dilihatnya. Aman lah ini. Aman, bukan. iya. Maksudnya kadang ada yang suka, yang pun yang Terlalu horor. gelap banget. Iya, kadang yang horor beneran aja gak enak dilihat gitu. Jadi Iya. kalau ini tuh kayak Kalau ini kan horor komedi gitu. Pas bagian horornya vibes-nya udah horor Iya, gitu. iya. Suasananya horor, gambarnya juga horor. Itu juga menarik gitu maksudnya. iya. Nah, kalau udah ngomongin true story, based on true story atau apalah, pasti nungguin endingnya aku sih. Ada fotonya dan ini ada Bener-bener ada foto bapaknya. foto dari kecil yang ompong itu. Terus ya foto keluarganya yang zaman dulu ada gitu. Jadi ada walaupun sedikit sih ya, Iya. cuman ya ada lah ya. Biasanya kalau kisah nyata harus ada itunya. Ya, ini beneran kisah nyata gitu. Kalau yang nggak ada, nah itu tuh harus dipertanyakan. Ya, kadang suka ini juga, ya itu sih suka ngomong kisah nyata, tapi apaan sih kisah nyata apaan? Ya, itu ternyata dia. cuman kisah nyatanya lokasinya doang, taunya ceritanya nggak ada. Langkah yang lucu juga Dodit memerankan jadi bapaknya sendiri. Iya. Dia yang paling tahu bapaknya. Iya. Dan mungkin dia kayak gitu gara-gara bapaknya. Iya kan? Maksudnya di sini bapaknya juga kayak dia kan. Iya ya. Lempeng Iya, kayak ya. gitu kan. Lurus-lurus kan? gitu ya. Tapi kalau ngomongin horror komedi, nah ini nih. Kalau menurut aku sih komedi itu relatif ya. Jadi nggak tahu nih buat kalian yang suka sama jokesnya Dodit mungkin bakal suka banget sih. Iya. Ada kok di atas yang nonton bareng aku, di atas aku ketawa ngakak banget. Terus aku datar. Ya, Aku kok belum ketawa sih gitu. Aku sampai bingung gitu. Nah, mungkin
bukan selera aku kali ya. Ya, Maksudnya benar. hit and miss, tapi ada yang bikin aku ketawa. Tapi aku sampai inget loh, pertama aku ketawa tuh pas adegan gini, Pak De gitu. Pak De, siapa ini Bang Pak De? Kamu lah Mas, kamu kan senior gitu. Jangan panggil Pak De, ketuaan Sugeng. Itu sumpah langsung ketawa. Kok kurang ajar nih anak. Mas katanya Mas Sugeng itu ketawa pertama aku di film ini. Humornya di sini ketolong sama si Fajar sama Sadana itu sih. Iya. Untungnya di sini Dodit berperan jadi bapaknya dan dia karakter bapak-bapak. Nggak ngelucu Untungnya loh. Iya. Soalnya aku nggak bayang kalau film ini full Dodit ngelucu gitu. Buat aku sih kayak aduh men, kayaknya belum deh gua gitu ya. Asli, tapi untungnya ada Sadana sama Fajar jadi kayak tektokan mereka lumayan lah bikin aku kayak hahaha gitu. Kasno, kamu tahu nggak arti nama kamu? Itu aku ketawa pertama itu sih. Oh itu, berarti sebelumnya Sialan anjir, dari situ aku udah bangsat ya. Aku sesimpel kayak udah tahu genrenya misalnya nih. Oh ini horor, berarti aku harusnya merasa ngeri. Ini film komedi berarti aku harus merasa lucu. Gitulah pokoknya, thriller harus merasa thrill gitu. Nah ini kan karena udah tahu horor komedi tuh aku kayak nunggu ini mana. Aku kok nggak serem dan aku kok nggak ketawa gitu. Aku sampai nguap-nguap gitu loh sebenarnya. Tapi kebayar menuju ending sih di situ. Wah, iya. Baru sih aku ketawa dan serem-seremnya dapet sih. Iya. Soalnya pas aku ngelihat yang mulai si Mimin naik ke atas meja, anjir serem. Iya. Ada yang kata mati lampu tuh. Benar. Terus anaknya si Dodit ngeliat duluan gitu. Terus dia kan ketawa di atas gitu. Udah gitu pas selamat maju, nah itu lucu. Ngapain si Kasno nempel sama pas selamat, orang yang lainnya di belakang kok dia nempel bertiga ke depan gitu. Dari babak 1 ke babak 2 tuh ya emang kayak nggak terjadi apa-apa sih, mostly terjadi gangguan, tapi di sini kan dibikinnya kayak treatment montase gitu ya. Nah tiap malam Jumat Kliwon gimana gitu, tapi jadinya kayak nggak ada yang spesial gitu loh. Tiap gangguan ataupun yang bikin ketawa gitu atau apa gitu, jadi kayak ya udah gini doang gitu. Cuman ngeliatin ya emang diganggunya tiap malam Jumat Kliwon, tapi si montase itu tuh nggak ada yang bikin kayak atau serem banget gitu. Iya itu makanya kayak udah aku bahkan merasa agak repetitif di bagian robek-robek gitunya. Kayak set Jumat Kliwon kayak gitu kan. Gitu aku sampai mau merhatiin ini bulan apa sih? Mereka kan rentangnya setahun kok Jumat Kliwon mulu, tapi pengen tahu itu bulan apa gitu. Tapi nggak cepet banget soalnya gitu. Tapi kayak set gitu. Mau cerita kalau aku itu tuh nggak tahu film ini siapa yang main. Nah kan sering ke bioskop gitu lihat posternya, kan posternya yang hamil itu kan si hantunya. Itu tuh aku pikir itu Putri Ayudhya. Aku nggak tahu case-nya siapa aja, cuman tahu oh iya Rumah Dinas Bapak gitu kan, filmnya Dodit. Terus aku nggak tahu Putri Ayudhya main. Pas aku lihat poster itu, Putri Ayudhya. Aku pikir itu Putri Ayudhya. Yang jadi hantunya mirip banget sumpah. Ya udah, jadi aku berpikir Putri Ayudhya jadi setannya kan di poster. Setan kan, ya udah. Terus di film tuh aku kayak aduh nih Putri Ayudhya mau mati nih. Kapan ya? Terus yang adegan dia naik motor kecelakaan nih kayaknya. Enggak. Terus pas yang kata ada gangguan berisik, dia keluar sama anaknya. Terus si Kasno sama Sugeng megang kayu. Kayak mati sekarang nih. Aku pikir enggak juga, ternyata pas udah hantu keluar sialan, bukan dong. Tapi kalau itu lucu sih, kalau yang Putri Ayudhya mati karena kelakuan Kasno gitu ya, lucu dan serem sih. Ternyata enggak ya gitu. Iya ternyata ya udah, akhirnya perjalanan film baru aku enggak ada yang beda. Dodol banget gak gue? Posisi di poster dari samping ya, jadi kayak agak... terus matanya kan bulat gitu kan, mirip lah. Terapa Putri Ayudhya kan suka jadi beberapa jadi setan kan, jadi kayak udah langsung kita gitu. Padahal aku nggak tahu sumpah. Ya ini typecast nih, gara-gara typecast nih Putri Ayudhya pasti jadi setan ya, kalau nggak jadi dukun atau apa gitu. Tapi ternyata typecast ketiga jadi ibu. Ya itu juga sering ya. Tapi nggak apa-apa, emang spesialis. Terus ini sih paling adegan mereka kan kayak bapaknya itu nggak pernah ada di rumah, karena kan sibuk banget kan bapaknya. Terus ada di pos mereka ngumpul aja. Masa nggak ada adegan patroli ya? Iya, jadi kayak gitu. Kayak cuman kayak anak nongkrong, nongkrong bersama gitaran gitu, tambah gitar harusnya. Jadi kayak bakar-bakaran gitu. Jadi aku berharap adalah sekali dua kali dia di hutan. Jadi gitu. kayak ini banget ya, kayak nggak ada variasi gitu ya ngapainnya mereka. Mereka jalan-jalan di hutan nyari anak. Sama. Nggak ada
nggak ada lagi patroli. Iya, karena mungkin setnya di situ doang juga kali yang bikin kita jadi kayak aduh ngapain lagi ya gitu. Iya. Dan nggak ada variasi kayak tadi gitu. Karena mereka aja muter-muter montase juga gitu-gitu doang gitu kan di rumah itu, gangguannya gimana gitu. Jadi kayak harusnya sih dikembangin lagi apa kayak gitu, ada interaksi sama siapa gitu yang lain biar nggak di situ-situ mulu jadinya kayak boring. Iya, bahkan aku merasa kayak film ini lama banget. Berapa lama sih ini sebenarnya? Ya normal kali ya 100 menitan. Tapi kayak lama sih pas nontonnya. Benar. Agak draggy kali ya di situ. Untungnya ditutupnya sama konflik yang lumayan berat gitu ya. Anak hilang gitu, cucu hilang gitu kan. Jadi kayak langsung. Iya, dan nggak perlu kita menghilangkan setan itu dari rumah. Iya, ya udah benar. aja. Iya, itu juga cukup oke sih. Iya, Maksud aku ya normal. udah emang ya nggak akan bisa kemana-mana. Iya. Dianya juga emang di situ gitu tempatnya. Iya, nggak usah pas selamat kayak harus kembaliin, membasmi hantu. Iya, itu atau kan endingnya realistis lah. Iya, atau ada kan yang ngomong gini, kuburkan aku dengan layak. Nggak tiba-tiba jadi, iya kita kuburkan mereka gitu, nggak gitu. Jadi kayak ya normal sih. Ya overall sih, menurut aku ini sebagai film horror komedi sih masih worth to watch ya. Meskipun bagi aku horornya terakhir doang gitu, komedinya juga tipis-tipis gitu ya. Maksudnya nggak yang kayak aku nonton agak lain misalkan nggak ngakak terus gitu loh. Jadi kayak udah tahu nih ada momen ketawanya tuh di push gitu. Kalau ini kan kayak dikit-dikit, dan plus ini tuh kayak dongeng-dongeng kita waktu dulu aja masih kecil. Aduh, dulu waktu kecil suka ada hantu di rumah ini. Nah ini tuh kayak diceritain gitu aja gitu. Terus kalau kalian yang udah sempat baca atau denger podcastnya, coba ceritain di komen, di kolom komen kita. Kayak gitu nggak? Kayak filmnya nggak gitu. Kira-kira apakah sama? Iya, apa sama apa enggak tidak? Atau gitu. emang dibikin lebih gila lagi gitu sih. Nggak tahu juga sih. Kita harus kasih skor dulu ya untuk Rumah Dinas Bapak. Berapa? Aku kasih 6 bedak dingin per 10. Bedak dingin ya. Maskeran ya. Itu klasik juga tuh. Iya, jangan dulu banget yang bulat-bulat itu loh. Dikasih air. Iya. Aku 6,5 lah ya. Oke. Untuk duet Sadana dan Fajar Nugra aja ini mah masih bisa bikin ketawa asli. Kalau nggak ada mereka, waduh, kayaknya nggak bisa nih jadi horor komedi ya. Soalnya film ini dari awal aja tulisannya udah sebuah horor komedi. Iya. Bobby Prasetyo. Iya. Udah langsung mengklaim kalau ini adalah film horor komedi. Nah itu gitu. Karena digituin jadi aku nungguin kan aku bilang. Iya, ekspektasinya kan jadinya. Iya. Waduh, jadi aku aku belum ketakutan atau belum tertawa kan bingung ya karena udah digituin. Iya, balik lagi komedi mah selera. Jadi silakan. Mungkin bagi kalian lucu, bagi yang lain mungkin biasa aja, bagi yang lain mungkin enggak. Jadi terserah komen aja menurut kalian gimana ya. Kadang aku sama Ari aja beda. Iya. Dia ketawa-tawa aku kayak ya apaan sih, ini orang nggak jelas banget gitu. Ya betul. Silakan nonton aja langsung ya. Iya. Dan kalau udah nonton kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com. Silakan. Yes. Alright, kalau begitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa komen, like, share, subscribe. Join membership Cinecrip juga jangan lupa ya. Betul. Dan thank you banget yang udah join ya. Kita tunggu aja, semoga nanti ada live stream membership selanjutnya. Yes. Alright, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.